Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Yamaha WZF-R15 atau lebih dikenal Yamaha R15 merupakan motor sport bermesin di kelas 150cc. Pertama kali muncul, ia mampu mencuri perhatian penggila kuda besi full fairing, sebab model ini didapuk sebagai generasi R series terkecil. Cukup terkenal di kawasan Asia, termasuk juga di Indonesia. Lalu bagaimana evolusi dan kiprahnya di tanah air dari tahun ke tahun? Apakah bakal ada pembaruan di tahun depan? Yuk simak video berikut. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya sob, supaya channel ini semakin berkembang dan menambah info wawasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri. Mengutip dari Auto.com, muncul di hadapan publik pada tahun 2014. Untuk kawasan Asia, sebetulnya masuk dalam kategori generasi kedua. Seperti yang kita tahu, versi pertamanya lahir di India dan tidak masuk pasar di tanah air. Sekedar informasi, model pertama mirip dengan Yamaha Vixion yang kita kenal, hanya saja dengan tambahan full fairing di bagian depan saja sob. Di generasi kedua ini, Indonesia dipercaya sebagai basis produksi untuk wilayah Asia Tenggara. Perbedaan mendasar terlihat dari bentuk lampu utama, fairing, dan jok. Pencahayaan ganda di depan lebih besar dan dilengkapi dengan fitur AHO (Automatic Headlamp On) di sebelah kiri dan lampu jauhnya ada di sebelah kanan. Fairing ini dirancang dual layer berkesan aerodinamis, dilengkapi lubang sirkulasi udara demi menjaga suhu mesin, serta jok menganut model split terpisah sesuai karakter motorsport karena mengadopsi DNA R series. Buritanya melancip dan stop lamp sudah berteknologi LED. Untuk speedometer, kombinasi instrumen digital dengan analog, multifungsi dan cukup informatif. Tersedia beragam indikator yang mudah terlihat. Kunci utamanya dilengkapi case shooter atau penutup lubang kunci. Nah, untuk dimensi generasi kedua ini panjangnya 1975 mm, lebarnya 660 mm dan tingginya 1070 mm, dan jarak sumbu roda 1345 mm. Jarak terendah ke tanah sebesar 160 mm, tinggi tempat duduk 800 mm dan beratnya 136 kg dengan kapasitas tangki bensin sebesar 12 liter. Rangkanya tetap menggunakan delta box yang terkenal kuat dan ringan, dipadukan aluminium swing arm dan desain ala superbike. Suspensi depannya pakai teleskopik dan belakang monoshock modeling. Pelek sporty palang 5 17 inci dan gunakan ban tipe tubeless dengan ukuran 90/80 untuk di depan dan 130/80 di belakang. Nah, untuk keamanan, pengereman sudah cakram depan maupun belakang, masing-masing satu disk 270 mm dengan kaliper piston ganda untuk di depan, sedangkan di belakang yaitu 220 mm kaliper tunggal. Kedua sistem rem pakai lansiran Nissin sob. Untuk performanya, dipersenjatai mesin 149,8 cc SOHC 1 silinder 4 tak 4 klep berpendingin cairan. Perbandingan kompresinya 10,4:1 dengan sistem penggabutan full injeksi. Daya maksimum yang dihasilkan sebesar 16,5 horsepower pada putaran 8.500 rpm dan torsi maksimal sebesar 14,5 Nm pada putaran 7.500 rpm. Powernya itu disalurkan dari transmisi manual 6 percepatan sob. Nah, Yamaha R15 generasi kedua ini pertama kali diluncurkan dilepas dengan harga 28 juta OTR Jakarta. Pihak pabrikan beberapa kali memberi penyegaran. Pertama pada 2015 dengan penambahan grafis Movista dan teks Triga. Jadi ada 5 warna resmi. Lalu pada 2016 menggandeng suspensi kenamaan Ohlin. Maka lahirnya R15 Ohlin Special Edition dengan bandrol 32,8 juta OTR Jakarta. Kemudian muncul dengan warna grass, midnight black atau hitam dan abu-abu, supernova red, merah putih, dan racing blue, biru putih. Harga terakhirnya dijual dengan harga 29,8 juta OTR Jakarta sob. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang ikut mencicipi WZF R15 generasi kedua ini, motor rakitan dalam negeri ini diekspor ke kawasan Asia. Tercatat dikapalkan ke Cina, Thailand, dan Filipina, bahkan sampai ke Jepang loh sob.
Karena persaingan di segmen full fairing 150cc makin sengit, Yamaha akhirnya melahirkan generasi ketiga WZF R15. Maka muncullah ia pada tahun 2017 dengan status all new. Peluncurannya dilakukan di Sentul International Circuit bersama Maverick Vinales, pembalap pabrikan Yamaha di MotoGP. Di sini dirinya mengalami evolusi besar dari segi bodi, tampilan lebih segar dan maskulin, serta mesin diupdate dengan teknologi lebih canggih dan modern. Fisiknya lebih kental aura DNA R Series terbaru, tepatnya mirip Yamaha R6. Tampilan eksterior dibuat lebih ringkas, sporty dan ramping. Apalagi bodi berkonsep multilayer dengan futuristik, jadi tampak makin agresif. Desain lampu depan kembar disajikan pipih dan lancip. Di tengahnya ada air scope atau lubang udara, tapi tidak berfungsi untuk meningkatkan performa atau sisi aerodinamis, hanya saja sebagai pemanis saja. Bentuk stop lamp persis punya sang kakak, buritanya pun dirancang mirip. Tiap sisi terdapat jalur angin, dibuat agar aerodinamis sekaligus mengurangi bobot. Wujud seperti itu menjadi ciri khas Moge R Series model baru. Nah, Yamaha memberikan update pada panel instrumen untuk generasi ketiga ini. Di model terdahulu, speedometer masih menggunakan perpaduan manual dan digital. Kini sudah mengadopsi full digital dan disisipi teknologi canggih macam shift timing light. Fitur itu sangat berguna untuk pengendara kala ingin mengganti gigi. Lampunya bakal menyala saat putaran mesin paling optimal. Menghantarkan tenaga, ia juga dapat diatur mode kedipannya, seperti berkedip cepat, berkedip lambat, atau menyala tanpa kedipan. Secara dimensi, motor ini memiliki panjang 1900 mm, lebar 725 mm, dan tingginya 1135 mm. Ia lebih pendek dan rendah, tapi agak sedikit lebar dibanding pendahulunya. Jarak sumbu roda dan ground clearnya menyusut, masing-masing 1325 mm dan 155 mm. Tinggi tempat duduk 815 mm, beratnya 137 kg, dan kapasitas tangki bensin menurun jadi 11 liter sob. Pada bagian rangkanya masih menggunakan delta box, aluminium swing arm dan monoshock modeling tetap bertahan. Namun di generasi ini sudah menggunakan suspensi upside-down. Peleknya pun lebih sporty, namun kulit bundarnya jauh lebih lebar. Memakai ban tubeless dengan ukuran 100/80 untuk di depan, 140/70 untuk di belakang. Untuk pengeremannya masih sama saja, sama seperti yang dulu sob. Nah, ngomongin fitur jelas makin lengkap dan modern. Semua sistem pencahayaan sudah full LED, depan maupun di belakang. Jantung mekanisnya baru dan meningkat menjadi 155cc serta disematkan teknologi Variable Valve Actuation VVA. Mesin anyar itu mampu menghasilkan torsi mencapai 14,7 Nm pada 8.500 rpm dan tenaganya 19,5 horsepower pada 10.000 rpm. Berkat VVA tadi, daya yang dihasilkan merata di berbagai rentang putaran mesin. Kemudian ada forjet piston dan diasil, berfungsi agar mesin lebih awet, pendinginan yang sempurna, meredam suara dan tidak mudah aus sob. Selanjutnya fitur assist and slipper clutch yang membuat kinerja kopling menjadi ringan dan proses perpindahan gigi lebih halus. Akselerasi lebih responsif juga termasuk efek dari aplikasi teknologi ini. Lalu disematkan lampu hazard untuk keadaan darurat. Untuk model ini tersedia 3 pilihan warna, hitam, biru, dan merah. Meski sudah diluncurkan pada Januari 2017, pengumuman harganya baru dilakukan 2 bulan berikutnya. Muncul di website resminya dengan bandrol 34,5 juta OTR Jakarta. Di tahun yang sama, ternyata All New R15 buatan Pulau Gadung diekspor ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Thailand, Filipina, dan Vietnam menjadi negara yang ikut menjajal produk buatan anak bangsa itu. Masih dalam periode yang sama, ia mendapat tambahan versi livery Movistar MotoGP. Diluncurkan di Jakarta Fair Kemayoran 2017 bersamaan dengan varian lain. Harganya menjadi 35,1 juta OTR Jakarta. Setahun kemudian berhasil memimpin pasar motorsport 150cc, tepatnya Juni 2018, berdasar data penjualan world sales yang dirilis oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). R15 terdistribusi 4.893 unit. Angka itu mengalahkan Honda CBR 150R dan Suzuki JSX-R 150.
Masih tahun yang sama, tepatnya Agustus 2018, edisi spesial mendapat refreshment tanpa seremonial. Livery Movistar MotoGP yang semula berwarna hijau menjadi putih. Tidak ada ubahan dari segi fitur maupun spesifikasi mesin. Hanya saja suspensi upside down berkelir emas dan pelek jadi warna biru. Harga yang ditawarkan saat itu 35,9 juta OTR Jakarta. 2 tahun setelah peluncuran, varian standar mendapat penyegaran. Pabrikan memberikan balutan warna baru yakni Racing Blue, Racing Black, serta Racing Yellow. Untuk varian Racing Blue tampil dengan kombinasi warna biru dan hitam, serta stripping abjad R cukup besar di fairingnya. Untuk Racing Black kombinasi warna hitam dan merah, dan Racing Yellow perpaduan warna kuning dan kelabu. Desain stripping dibuat lebih tajam dan agresif dengan tambahan logo bertuliskan R15 yang menempel pada kedua bagian sisi fairing. Berkat penyegaran ini harga menjadi 35,76 juta rupiah OTR Jakarta. Sementara versi edisi spesial berganti livery pada Mei 2019. Seperti diketahui, pasca berpisah dengan Movistar di ajang MotoGP, Yamaha menggandeng perusahaan minuman berenergi, yaitu Monster Energy. Alhasil mereka mulai menjual varian produk dengan livery khas tim mereka di MotoGP, khususnya untuk model-model yang memiliki DNA sport, termasuk All New R15. Saat itu ia dilego dengan harga 36,3 juta OTR Jakarta. Model ini bertahan hingga sekarang, namun bandrolnya naik menjadi 37,685 juta rupiah. Sedangkan versi standar saat ini dilepas 36.080.000 rupiah OTR Jakarta. Nah, melihat dari desain generasi ketiga ini sudah cukup lama, yaitu dari tahun 2017. Dan seharusnya sudah saatnya untuk melakukan penyegaran untuk model yang sekarang ini. Apalagi rivalnya yaitu Honda CBR 150R bakal hadir dengan model terbarunya nanti. Apakah Yamaha bakal melakukan penyegaran Yamaha R15 di tahun depan? Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari Yamaha Indonesia. Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.